Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Insyaallah Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya malam hari ini datang dengan beberapa referensi yang bisa kita pelajari bersama. Tema yang diangkat adalah lanjutan dari materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Sebelumnya kita mengulas persoalan pentingnya bermazhab dalam agama. Kita katakan sebelumnya bahwa mazhab itu bukan celah untuk memecah belah. Mazhab itu berbeda-beda sebagai konsekuensi dari pemahaman ulama muslim yang juga berbeda-beda. Jadi bukan bertujuan untuk mengkotak-kotakan, memecah belah, apalagi memunculkan spirit permusuhan di kalangan kaum muslim. Mazhab Asy'ari secara khusus, seperti yang sudah kita paparkan, punya keistimewaan, di mana dia bisa menjadi payung bagi semua aliran Islam yang berbeda-beda itu. Karena dia punya prinsip tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Betapapun berbeda pandangan dengan aliran-aliran lain, Syiah, Salafiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, dan lain-lain. Mazhab Asy'ari bisa menjadi payung bersama kaum muslim. Karena dia tidak mengkafirkan sesama orang beriman. Nah, secara spesifik malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengulas satu aliran dalam Islam yang sayangnya seringkali menjadi salah satu pemicu permusuhan yang tersulut di kalangan kaum muslim. Tentu dengan seluruh penghormatan kita kepada siapapun yang terafiliasi dengan aliran ini. Kita menghormati semua muslim. Semua muslim itu terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai muslim dituntut juga untuk menghormati semuanya. Selama ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah manusia yang terhormat. Maka disebutkan oleh Imam Abul Hasan Syazili, seandainya cahaya iman seorang muslim itu disingkap, laghatta nurasyams, kata beliau. Niscaya itu cahaya bisa mengalahkan cahaya matahari, saking terang benderangnya. Tentu tidak terlihat di mata kita, tapi di mata Allah itu sangat berharga. Iman yang terpatri di dalam hati kita itu. Tapi yang salah harus kita katakan salah. Yang bermasalah harus kita buktikan di mana titik permasalahannya. Bukan berarti kita ingin menyulut permusuhan dengan siapapun. Tidak. Tradisi mengkritik, tradisi membuktikan kesalahan, penyimpangan, itu hal yang lumrah. Ulama-ulama terdahulu menunjukkan itu. Daripada kita mencaci maki, menuduh ini ustadz sunnah, ini ustadz bid'ah, ya kan? Mending kita kalau tidak setuju itu, kita sampaikan argumentasi, dalil, referensinya apa, selesai. Setelah itu kita semua bersaudara. Saya dulu pernah tidak setuju dengan pendapat salah seorang profesor Indonesia yang sekarang mengajar di Amerika. Karena dia punya pandangan-pandangan yang dalam hemat saya itu destruktif. Artinya agak merusak. Dia meragukan keotentikan Al-Quran, meragukan keotentikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang mukjizat Nabi itu hanya sebatas mitos. Kemudian dan pandangan-pandangan lain. Sebagai orang terdidik, saya buat buku, 3 buku bahkan khusus mengkritik pemikiran orang ini. Karena itulah keteladanan yang ditampilkan oleh para ulama kita kalau kita tidak setuju dengan pendapat seseorang ataupun sebuah kelompok. Dan saya mengajak kaum muslim yang memang terdidik ketika tidak setuju,
Salafi tidak setuju dengan pendapat Asy'ari, Asy'ari tidak setuju dengan pendapat Salafi, hal yang biasa. Itu kayaknya nggak bakal bisa disatu-satuin, Pak. Biarin aja. Orang Islam tuh beda-beda. Orang Syiah nggak bakal bisa itu dikompromikan pandangan dengan orang Ahlus Sunnah. Udah pasti beda. Kelompok Salafi yang seringkali menyesatkan atau memandang sesat praktek keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran para gurunya, itu nggak bisa didamaikan dengan ajaran kita yang berbeda dengan ajaran mereka. Perbedaan hal yang biasa, tapi mari kita sikapi dengan cara yang lebih dewasa. Tidak setuju dengan sebuah pandangan, sampaikan pandangan sebaliknya seperti apa. Tanpa harus ada caci maki, karena sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan. Nah, ini luar biasa. Ini kalau orang-orang yang bilang kami mengikuti salaf, kami mengikuti salafus soleh. Yang diikuti apanya itu? Kalau seandainya masih suka caci maki sesama muslim, yang diikuti apanya? Nabi bilang mencaci maki sesama muslim itu kefasikan. Ya kan? Kadang-kadang kita lupa, Pak. Orang-orang yang suka bilang, ayo kita kembali kepada ajaran salaf, kembali apanya dulu? Akhlaknya tuh nggak ditiru gitu loh. Akhlak bagaimana mengayomi, membuka jalan kebenaran bagi kelompok lain. Itu juga akhlak salaf yang kadang-kadang nggak ditiru oleh orang-orang yang mengaku sebagai kelompok salafi. Baik, saya tidak tahu harus dari mana memulai karena ini waktunya terbatas, saya kira sampai Isya ya. Tapi insya Allah kita akan meng-highlight beberapa isu yang sangat penting untuk kita bahas. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Islam itu agama yang universal. Artinya berlaku kepada semua manusia di setiap waktu dan tempat tanpa ada batasan. Itulah keistimewaan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai hari kiamat kita nggak perlu Nabi baru lagi. Konsekuensinya, karena Islam ini agama sepanjang zaman, dan zaman terus menerus berubah, sudah pasti itu. Zaman Nabi beda dengan zaman kita. 20 tahun yang akan datang mungkin ada perkembangan zaman lagi. Karena itu para ulama memproduksi atau melahirkan metode keilmuan yang bisa kita jadikan pegangan agar kita tetap beragama sebagaimana mestinya. Agama ini kan ketika bersentuhan dengan budaya yang berbeda, dia harus bisa berdamai. Mana budaya yang cocok, mana budaya yang sesat. Kan kira-kira begitu. Ketika agama ini dipeluk oleh orang-orang yang non-muslim, masuk Islam, kadang-kadang non-muslim ini bawa pikiran agama lamanya. Muncul aliran-aliran aneh. Harus diluruskan tuh. Mana yang kira-kira masih otentik, mana yang sudah menyimpang. Nah, kita sudah hidup pada zaman nabinya sudah tidak ada. Al-Quran dan Sunnah diwariskan kepada kita. Kita nggak bisa memahaminya langsung. Para ulama muslim lah yang kemudian memberikan penjelasan. Bagaimana caranya memahami Quran dan Sunnah dengan cara yang tepat itu. Agama Islam ini agama universal, berlaku sepanjang zaman, dan Al-Quranul Karim yang 30 juz itu punya karakter, Pak, bahasanya itu multitafsir. Makanya Bapak kalau lihat tafsiran kitab suci kayaknya terbanyak sedunia itu Al-Quran. Serius saya, tidak mengada-ngada. Bapak silahkan tanya sarjana-sarjana yang menggeluti dunia perbandingan agama. Tafsiran kitab suci yang paling kaya itu kitab sucinya kita. Nah, konsekuensinya apa? Kalau Qur'annya sejak awal memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, maka sebagai sikap yang terdidik, kita perlu berlapang dada dalam melihat perbedaan itu. Terus gak bisa mempertahankan logika begini, Pak. Ini kan agama sepanjang zaman sampai hari kiamat. Gak bisa kita mempertahankan logika kalau Nabi tidak melakukan maka otomatis haram. Gak bisa, Pak. Kalau begitu ceritanya Islam gak akan bisa bertahan dengan perkembangan zaman. Karena pasti ada hal-hal baru. Dia berakulturasi dengan budaya, dengan adat istiadat, tradisi yang berbeda-beda. Kalau segala hal yang tidak Nabi lakukan, otomatis haram. Agama ini gak akan bisa bertahan. Gak akan bisa berdialog dengan keragaman manusia sepanjang zaman itu. Jadi kita mau tidak mau, penting mengedukasi masyarakat bahwa
Sejauh kita itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan para ulama punya pemahaman berbeda tentang Quran dan Sunnah ini, maka kita juga harus bisa membuka dada. Oh, ternyata yang benar bukan cuma kelompok kita doang. Bukan hanya kita yang mengikuti salafus soleh itu. Yang lain juga ngikutin gitu loh. Jadi penting, Pak. Nah, logika yang dibangun oleh sebagian saudara-saudara kita dari kelompok salafi, dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka, seringkali logika semacam itu. Bahwa kitalah yang paling ideal dalam mengikuti salafus soleh, yang lain menyimpang semua. Label-label sunnah, ini kajian sunnah, ini masjid sunnah, ini masjid bid'ah. Paling sunnah, saya tidak tahu MRBJ labelnya apa tuh. Bid'ah apa sunnah itu, Pak? Tapi itu kenyataan, Pak. Saya mau bawa, sebelum saya baca ini, saya bawa buku dari Jerman, judulnya ini nih. Understanding Salafism. Sesekali bawa buku yang bahasa Inggris, nggak apa-apa ya, Pak ya. Saya kalau di MRBJ itu ngerasa kayak di kampus. Jadi bawa referensi. Kalau di sebagian tempat kan pengajian tuh ya udah informasi-informasi umum aja gitu loh. Kalau MRBJ itu kayaknya orangnya pada serius, saya juga serius. Akhirnya kita mau tidak mau serius juga dalam menyajikan referensi. Ini mantan salafi, Pak, mantan salafi. Yasir Qadhi ini mantan salafi, ngarang buku setebal hampir 700 halaman. Ya. Oh enggak, hampir 600 halaman. Yasir Qadhi ini, bisa searching. Dia banyak ceramah-ceramahnya digandrungi sama orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Dia mantan salafi. Artinya udah nggak jadi salafi lagi kalau mantan kan. Tapi ada kritikannya yang saya kira-kira cocok untuk mengoreksi cara berpikir kaum salafi. Di mana mereka seringkali berprinsip bahwa atau bersikap bahwa kitalah yang mengikuti generasi salaf, yang lain tidak. Nah, nanti saya akan buktikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa membentuk golongan namanya salafi itu nggak ada di zaman Nabi. Jadi itu bid'ah, Pak, sebetulnya. Ya kan? Harus fair kita. Kan mereka sering bilang, ini kan nggak ada di zaman Nabi. Ini kan gak pernah dipraktekkan sama Nabi. Ini kan gak ada di zamannya sahabat. Nah, kita punya pertanyaan sangat sederhana. Memang ada ya di zaman sahabat golongan namanya salafi. Yang ini ngikuti salaf, yang ini enggak. Itu ada gak, Pak? Ternyata tidak ada, Pak. Jadi pembentukan golongan namanya salafi dilakukan adalah bid'ah yang tercela. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang kita jumpai dalam agama kita kalau begitu, Pak. Di zaman Nabi itu, Pak, kalau Nabi bilang sabda, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sahabat tuh nggak perlu memverifikasi ini sabdanya sahih atau enggak, ya kan? Kan Nabinya yang ngomong langsung. Kita ini hidup 14 abad setelah beliau, muncullah sabda-sabda yang dipalsukan. Orang bilang ini kata Nabi, padahal Nabi nggak pernah ngomong kayak gitu. Ada pemalsu-pemalsu hadis. Muncullah satu disiplin ilmu namanya mustalahul hadis. Itu ilmu dibuat supaya kita bisa memfilter mana sabda Nabi yang beneran, mana yang bohongan. Kan kira-kira begitu. Itu bid'ah itu, Pak. Kenapa itu harus ada? Kenapa itu harus ada? Tuntutan zaman. Di zaman sahabat belum ada tuntutan bikin ilmu namanya mustalahul hadis. Untuk membedakan ini sabda Nabi, ini bukan sabda Nabi. Orang Nabinya aja hidup sama mereka kok. Itu bid'ah. Dan dipakai juga sama mereka. Buktinya apa? Mereka sering bilang ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis maudhu, ini hadis do'if. Tahu dari mana Anda itu hadis do'if? Itu pakai bid'ah itu, Pak. Menilai ini hadis sahih, ini hasan, ini do'if itu pakai bid'ah. Bid'ah namanya mustalahul hadis karena ilmu itu nggak ada di zaman Nabi. Dimunculkan sama ulama belakangan. Tajwid Al-Quran. Gak ada pembahasan di zaman Nabi namanya idgham, idhar, ikhfa, ini 2, ini 5. Yang ada itu prakteknya aja. Tapi diteoritisasinya itu belakangan. Mushaf Al-Quran, itu dalil paling nyata itu. Kalau bagi orang-orang yang bilang, kalau Nabi gak melakukan, saya gak mau melakukan. Ya sudah, baca Quran jangan pakai mushaf kalau begitu. Karena Nabi gak baca Quran dengan mushaf. Nabi tidak baca Al-Quran dengan mushaf. Pola sahabat ngaji dulu sama Nabi itu nggak kayak kita sekarang, Pak, alif batasa gitu, nggak. Sahabat menerima langsung dari mulut Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengar langsung dihafal, nggak pakai mushaf. Mushaf itu bid'ah.
Tapi apakah ada muslim berakal yang bilang kita nggak boleh pakai mushaf? Dengan alasan Nabi nggak melakukan itu? Kan nggak ada juga, Pak. Jadi nggak akan pernah konsisten, Pak. Terus terang saja. Orang yang bilang kalau Nabi tidak melakukan, kita nggak boleh melakukan. Itu nggak akan pernah bisa konsisten. Karena pada akhirnya agama kita banyak hal-hal baru di dalamnya. Termasuk ilmu-ilmu keislaman. Dulu sahabat nggak perlu ilmu namanya usul fiqih untuk memproduksi hukum itu. Karena mereka itu di samping sebagian otaknya cerdas, mereka hidup sama nabinya langsung. Gak perlu metode istinbat hukum, nanya aja sama nabinya langsung. Rasulullah ini halal atau haram, kan kira-kira begitu. Nah setelah berkembangnya zaman, Quran gak bisa tuh dipahami dengan sendiri. Akhirnya dilahirkan metode keilmuan untuk melahirkan hukum Islam. Namanya usul fikih. Bid'ah apa bukan? Bid'ah juga. Siapa ini? Yasir Qadi bilang begini. Jadi kita ingin bilang dengan semua ini ingin bilang apa? Jangan sekali-kali menyalahkan perbuatan amaliyah sebagian saudara-saudara kita yang muslim dengan alasan Nabi nggak melakukannya. Saya nanti akan bacakan. Ternyata sahabat juga, Pak, bikin hal-hal baru yang Nabi tidak melakukan. Sahabat melakukan hal yang Nabi sendiri tidak melakukannya. Artinya apa? Sahabat ngelakuin bid'ah juga. Dan itu sebagai bukti bahwa bid'ah tidak semuanya tercela. Tidak semua hal baru dalam agama itu bisa digolongkan sesat. Jadi kalau benar-benar pengen ngikuti salafus soleh, ayo kita ikuti ajaran sahabat yang beneran ya. Kalau betul-betul ingin mengikuti salafus soleh, mari kita buka referensi sesuai dengan data keilmuan yang valid. Sebelum ke sana, Yasir Qadi bilang begini. Salafisme atau aliran salafi itu punya masalah besar. Salafism has a major problem with intolerance and exclusivism. Exclusivism. Sikap eksklusif itu masalah utama kaum salafi. Merasa dirinya doang yang Islam, yang lain itu kurang gitu loh. Yang lain gak ngikuti Nabi, yang lain gak ngikuti sunnah, dia doang. With cultish behavior and clear demarcation of an us versus them mentality. Us versus them, kita versi mereka gitu loh. Dikotak-kotakin orang Islam itu. Ini kita doang nih yang ikuti Nabi dan sahabat, yang lain enggak. Itu masalah serius kata dia. Terus kata dia, yang membuat dia keluar dari aliran salafi itu apa? However, its main problems are what made me finally renounce my association with the movement, extremism in takfir and tabdi'. Dia mulai antipati, mulai nggak simpatik lagi sama salafi ketika dia melihat sikap ekstrim dalam mengkafirkan dan membid'ahkan. Nggak cocok untuk kesaudaraan orang muslim itu nggak cocok. Karena Islam seperti yang tadi saya bilang, dia menyebar ke berbagai belahan dunia, dia harus berdialog dengan tempat dia berada. Orang salafi punya prinsip, kalau nggak ada di zaman Nabi, disalahin semuanya, nggak cocok. Untuk membangun hidup bersama, koeksistensi gitu ya, kalau bahasa mahasiswanya, untuk spirit kehidupan bersama tuh nggak cocok mindset semacam itu. Dan itu bukan ajaran salafus soleh. Nah kemudian dia bilang begini, ya ini yang bagus nih. Sadly, the culture of the Salafi movement and some of its doctrines can potentially lead to social alienation. Jadi doktrin kaum Salafi itu bisa menyebabkan kesenjangan sosial, alienasi sosial. Yaitu tadi orang Muslim itu dibilang yang ini kafir, yang ini bid'ah, kita doang yang ikuti Nabi dan sahabatnya. Injustices and in particular context violence against innocence. Itu berpotensi ajaran kayak gitu memunculkan kekerasan, Pak. Kekerasan terhadap, dan itu terjadi dalam sejumlah kasus. Ada terjadi, Pak. Katanya ikuti salafus soleh. Salafus soleh itu kalau misalnya ngelihat orang salah, tahu nggak Quran? Kan salafus soleh ikuti Quran kan? Kalau anggaplah kita ini sesat semuanya dan Anda benar. Kalau betul Anda mengikuti salafus soleh, harus Anda mengikuti Al-Quran. Kata Quran apa? Etika berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Bukan dengan caci maki, dengan intimidasi dan kekerasan. Jadi ternyata kalau kita cerna, Pak, mereka-mereka yang suka bilang kami ikuti salaf itu, kayaknya nggak ngikuti salaf sebetulnya. Kalau betul-betul mereka mengikuti salafus soleh, harusnya konsisten dengan ajaran Al-Quran. Andai pun kita ini sesat dan kita harus diingatkan dengan cara yang baik. Bukan dengan caci maki, bukan dengan fitnah, bukan dengan memotong video orang, disebarluaskan berita bohong. Apakah itu ajaran salafus soleh?
Pertanyaan sederhana. Bagi Anda yang suka bilang, kami mengikuti salafus saleh. Apakah itu akhlak yang diteladankan oleh generasi salafus saleh itu? Tidak. Ayo, kalau betul-betul kita mau mengikuti salafus saleh, harus sepaket dong. Jangan hanya ajarannya juga, tapi juga akhlaknya. Karena itu penting dalam membangun keharmonisan umat beragama di kalangan kaum muslim sendiri. Terus dia bilang ini, Salafism, like all other movements, is an organic social phenomenon. Salafisme itu fenomena sosial aja kata dia. And there is nothing divine about it. Gak ada yang sakral, gak ada yang suci. Ya semuanya pendapat manusia gitu loh pada akhirnya. Gak usah ngaku-ngaku inilah Islam yang sesungguhnya. Pada akhirnya Anda itu yang suka bilang, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata ujung-ujungnya hanya meminta kita mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah juga. Ternyata bukan Quran dan Sunnah yang asli juga pada akhirnya. Pendapat ulama mereka juga. So apa bedanya dengan kita yang mengikuti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sama-sama mengikuti ulama. Kenapa Anda mengatakan yang ini benar, yang ini salah, padahal yang lain juga punya argumen kebenarannya. Makanya dia bilang, terakhir dia bilang, nasihat saya kata dia nih yang sudah keluar dari dia ini punya lecture punya muhadharah, punya pengajian gitu ya, yang mensyarah kitab-kitab kaum salafi. Yasir Qadhi ini. Nah, setelah dia berkelana gitu ya, menganalisa apa problem dari aliran ini, dia bilang gini, my advice to those who choose to remain in the movement is to understand that others whom they oppose can be just as sincere and just as certain of their interpretation and can have just as solid and well-constructed arguments as Salafis themselves believe they do. Intinya begini kata dia, nasihat saya, cobalah itu kaum Salafi itu, ketika melihat kaum muslim yang berbeda aliran itu, coba Anda itu berusaha berpikir bahwa orang lain juga punya argumen yang tidak kalah kuat dari aliran Anda gitu loh. Orang lain punya dalil, Anda juga punya dalil. Artinya apa? Dia mengajak, bagus nih, ajakan untuk bersikap dewasa. Selama aliran lain, apapun itu mazhab, ormasnya, kalau mereka punya dalil, kata dia, ayo saya mengajak kaum Salafi supaya meninggalkan cara berpikir semacam itu. Karena toh pada akhirnya mereka sendiri tidak konsisten, Pak. Kalau betul-betul mereka itu mengikuti salafus saleh dalam arti plek-ketiplek, nggak boleh ada hal baru, nggak akan bisa konsisten pada akhirnya. Saya kira ini penting, karena ini salah satu pemicu kerisuhan dan kerusuhan yang terjadi dalam tubuh kaum muslim. Sebenarnya saya yakin di MRBJ terpampang mazhab Asy'ari, Maturidi. Kalau orang Salafi datang sholat ke sini, kira-kira kita tolak atau tidak, Pak? Enggak. Ahlan wa sahlan, Anda muslim, saya muslim. Jadi kita ini, saya di Al-Azhar diajarkan mazhab akidah Asy'ari itu sama sekali tidak mengeksklusi. Ada eksklusi itu apa artinya? Tidak menyingkirkan gitu loh. Kamu bukan aliran saya, sono keluar. Enggak begitu. Kita hanya bilang ada penyimpangan-penyimpangan dalam aliran Anda. That's it, selesai udah. Penyimpangan itu kita kritik di mimbar akademik. Kita selesai. Saya punya referensi, Anda punya referensi. Ayo kita. Anda punya kemampuan mengarang buku, saya ngarang buku. Berdebat secara intelektual. Bagus kan? Habis itu sholat berjamaah. Allahu Akbar di belakang. Kan indah itu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah di antara kita, Pak. Kita tidak pernah bermasalah dengan mereka. Mereka yang kadang-kadang menyalah-nyalahkan kita dengan alasan apa? Kita nggak ngikuti sunnah katanya. Terus kita ngikuti apa dong kalau begitu? Kalau kita nggak ngikuti sunnah, kita ngikuti apa pada akhirnya? Ikuti setan maksudnya. Ikuti iblis. Kita mengikuti Nabi, kita mengikuti salafus soleh, dan tidak perlu diragukan. Jadi mohon maaf, kadang-kadang saudara-saudara kita ini lebih mengedepankan buruk sangka kepada sama muslim. Mengira yang lain itu nggak taat sama sunnah, terus mereka doang yang taat sunnah. Pertanyaan saya sederhana saja, itu akhlak salafus soleh emang kayak gitu ya? Kalau betul-betul ikuti salafus soleh emang kayak gitu ya? Akhlak salafus soleh itu ya? Saya kira itu penting. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, tadi saya ngomong, mendirikan aliran namanya salafi. Kan mereka bilang, Nabi tidak sering banget tuh. Kita disalah-salahin tuh amaliyah kita itu dengan alasan di zaman sahabat nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada. Ayo, mau nggak konsisten dengan prinsip itu? Mendirikan aliran namanya salafi itu juga nggak pernah ada dalam sejarah kaum muslim. Salaf itu nggak pernah ada.
sambil bilang yang ini salaf, yang itu sesat. Nggak ada tuh kayak gitu. Saya bacakan sekarang, tadi dari barat, sekarang ke timur. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti As-Salafiyah, Marhalah Zamaniyah Mubarakah La Madhab Islami. Intinya buku ini membuktikan kepada kita, sayangnya waktu kita terbatas, bahwa ajaran-ajaran yang sering diklaim oleh orang-orang salafi, ini ngikuti salaf, ternyata terbukti itu banyak bid'ahnya, Pak. Penyimpangannya. Apa yang mereka duga sebagai pandangan yang sesat, seperti amaliyah dan keyakinan kita itu, ternyata itu ada landasannya, Pak, dalam tradisi salafus soleh. Jadi mereka sering menyesatkan sesuatu yang sebetulnya benar, dan mereka memandang benar sesuatu yang sebetulnya sesat. Ayo, siapa yang bid'ah itu kalau begitu? Kan? Kata beliau, bukan kata saya. Waqad marrat tarikh al-islami biqurunihil arba'ata asyar. Sejarah Islam sudah 14 abad berlalu. Duna an nasma, dan kita tidak pernah menyimak min ayyin min ulama wa immati hadhil qurun. Kita tidak pernah menyimak dari para ulama sepanjang 14 abad ini anna burhan istiqamatil muslimin ala rusyad yatamathal fintisabihim ila madhab yusamma bis salafiyah. Selama 14 abad berlalu, kata beliau, kita tidak pernah menyimak ada ulama muslim yang bilang bahwa seorang muslim itu hanya betul-betul bisa dikatakan benar dan lurus kalau mengikuti mazhab namanya salafi. Gak pernah ada yang ngomong kayak gitu, Pak. Gak pernah ada ulama muslim bilang, kamu ini hanya bisa jadi muslim yang baik kalau kamu ikut mazhab namanya salafi. Itu gak pernah ada, Pak. Jadi mendirikan aliran namanya salafi itu adalah bid'ah yang paling nyata, tanpa disadari oleh saudara-saudara kita. Kemudian beliau bilang begini, nah ini bagus. Kadang-kadang mereka memandang bid'ah suatu aliran tanpa mereka sadar bahwa pendirian aliran mereka sendiri itu adalah bid'ah. Fakullu man hasaral haq fir ra'ya alladhi intaha ilai wa adda sahibar ra'yi thani mubtadi'an aw za'ighan ar-raqmi mimma awdahnahu min kila ra'yain nabitan fi haqq manhaj al-muttafaq alaih fahuwal mubtadi' haqqan. Jadi orang yang selalu bilang, ini pendapat yang benar. Padahal masih ada kemungkinan pendapat lain juga benar. Kata beliau, itulah ahli bid'ah sesungguhnya. Karena dia menolak kebenaran yang sebetulnya diperluas oleh agama Islam. Jadi agama ini, Pak, ada yang namanya qat'iyat, ada yang namanya dhonniyat. Ada hal-hal yang sifatnya pasti. Orang Islam gak boleh berselisih bahwa Tuhan adalah satu. Bahwa Tuhan tidak bermula. Bahwa Tuhan beda dengan makhluk. Bahwa Tuhan itu Maha kuasa, maha mendengar, maha melihat. Ini hal yang bersifat pasti. Gak boleh orang berselisih. Ada orang bilang, mazhab satu bilang Tuhan satu, mazhab kedua bilang Tuhan ada dua. Gak ada, Pak. Semuanya sepakat Tuhan itu esa. Hanya saja mereka sering berselisih tentang sifat Tuhan. Tapi Tuhannya satu. Itu namanya qat'iyat. Bahwa Quran adalah kalam Allah. Sekali Anda mengingkari itu, Anda gak jadi muslim lagi. Itu namanya qat'iyat. Sesuatu yang sifatnya pasti. Yang sering dipersoalkan sama saudara-saudara kita dari kaum salafi itu hal yang tergolong ke dalam kategori yang kedua, dhonniyat. Jadi ajaran keagamaan yang kebenarannya itu masih sifatnya sangkaan. Masalah khilafiyah gitu loh. Orang bisa beda pendapat. Sengaja sama Islam tuh dikasih keluasan. Ulama beda pendapat. Kenapa? Karena ini masalah kadang-kadang berkaitan dengan masalah cabang doang. Gak mencederai iman seorang muslim gitu loh. Ya kayak tawasul, maulid nabi, kunut subuh, kayak gitu-gitu tuh. Memanjangkan jenggot, ya kan, pakai celana di atas mata kaki. Gak ada ulama yang bilang kalau pakai celana di bawah mata kaki Anda jadi kafir atau Anda tidak menjadi muslim yang baik. Gak ada yang bilang begitu, Pak. Dan hadis-hadis yang sering dirujuk oleh mereka, itu juga hadis-hadis yang masih multitafsir. Ulama lain bisa memahaminya secara berbeda gitu loh. Nah di sini saya mau bilang Bapak Ibu sekalian, beragama itu kayaknya kalau saya pikir-pikir mirip kayak orang naik pesawat. Kita ini kalau misalnya terbang ke atas, ngelihat mobil yang mereknya beda-beda itu,
Kan kita itu kalau ngelihat mobil Pak, kalau dari bawah itu banyak banget perbedaannya ya kan? Kalau misalnya ngelihat mobil dari daratan gitu maksud saya, mobil yang mereknya beda-beda, kemudian fiturnya beda-beda itu banyak banget kan perbedaannya gitu ya. Ya Pak Hatta ya? Banyak sekali. Tapi coba Pak naik ke atas pesawat, ngelihat mobil dari atas. Apa yang terjadi coba? Lah sama-sama kotak kayak begini kok ya. Lebih banyak samanya ketimbang bedanya gitu loh. Itulah orang beragama Pak. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mudah dia menerima perbedaan. Semakin dia melihat ternyata orang muslim ini banyak samanya kok. Bedanya dikit doang. Itu kalau dia betul-betul punya pemahaman keagamaan yang matang. Nah berarti kalau begitu apa Pak? Orang-orang dikit-dikit menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan. Apalagi tanpa alasan, hanya karena bertentangan dengan pendapat gurunya. Itu mirip kayak orang yang berada di daratan itu. Belum pernah naik pesawat dia. Ngajinya di daratan doang, gak pernah naik pesawat. Coba sekali ajak naik pesawat itu Pak. Ternyata yang samanya lebih banyak kaum muslim itu. Perasaan ini masjid, sama aja. Kayaknya gitu-gitu juga masjid itu. Tapi pas ngelihat ke dalam, banyak bedanya ini masjid. Ya itulah beragama. Semakin dalam wawasan seorang ulama, semakin terbuka dia dengan perbedaan pendapat yang berbeda dengan mazhabnya. Tapi semakin sempit wawasan seseorang, semakin mudah dia mengingkari pemikiran dari mazhab yang lain. Itu yang terjadi Pak. Berarti kalau gitu PR-nya apa? Kalau kita mau terhindar dari aliran semacam itu tuh yang eksklusif itu, ya mau tidak mau harus memperbanyak wawasan. Ternyata Islam itu luas ya. Ternyata nggak bisa kita bilang mazhab ini doang yang benar, yang lain juga ada benernya juga. Saya sering dibilang, padahal saya ini hanya mengikuti apa yang disampaikan sama guru-guru saya di Al-Azhar Pak. Kadang-kadang kita sering bilang mengedukasi masyarakat lah niatannya. Saya ini kan orang Sunni, 9 tahun di kampus Ahlus Sunnah gitu ya di Mesir. Mondok juga 7 tahun di kampus kiainya itu orang NU. Saya masih dibilang Syiah gara-gara saya bilang beberapa hal dari kekayaan intelektual orang Syiah itu bisa kita manfaatkan. Ada yang bagus maksud saya. Nggak semuanya sesat gitu loh. Kenapa sih kalau misalnya yang bagus ya kita ambil aja gitu loh. Saya bilang, saya dulu suka membaca karya-karya para ulama Syiah. Nah sekarang ada orang-orang yang taunya Syiah itu dari internet doang. Taunya Syiah itu yang suka mencaci maki sahabat. Taunya Syiah itu yang suka mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Sayyidah Aisyah gitu ya. Taunya itu doang. Dia nggak tahu bahwa di balik keragaman mazhab Syiah itu ada juga ulama-ulamanya yang moderat. Yang bisa berpelukan dengan orang Sunni gitu loh. Dan mereka itu punya kekayaan intelektual. Saya cuma bilang, saya mempelajari itu, mengambil manfaatnya. Yang baik, kenapa kita salah? Kalau misalnya ngambil yang baik itu kan, dibilangnya orang Syiah aja itu baik. Apakah kalau orang membaca bukunya orang kafir? Bukunya Stephen Hawking misalnya. Kan Stephen Hawking bukan orang beragama. Terus kalau saya baca buku Stephen Hawking, saya melihat ada yang manfaat nih. Dan dia nggak percaya Tuhan, Stephen Hawking itu. Meskipun nanti ada perdebatan, apakah dia percaya? Ada yang bilang dia percaya Tuhan, tapi Tuhan yang dia percaya beda dengan Tuhan versi orang beragama. Oke lah, itu masalah lain. Tapi maksud saya, kalau saya baca buku orang ateis, dan saya dapat manfaat dari buku itu, so what? Masalahnya apa? Apakah saya jadi ateis lantas kalau begitu? Lihat Pak, logika yang dimainkan kadang sangat dangkal sekali. Hanya karena orang mengambil manfaat, justru itu sikap terdidik yang diajarkan sama guru-guru kami di Al-Azhar itu. Di Al-Azhar itu, meskipun tahu bahwa, dan sering dijelaskan di kampus-kampus, di kelas-kelas kita, Syiah itu aliran yang menyimpang, ini bukti-bukti penyimpangannya. Mereka meyakini imamah setelah Nabi. Salafiyah juga aliran yang menyimpang, ini bukti-bukti penyimpangannya. Tapi di akhir dikatakan apa? La nukafir ahadan min ahlil qiblah. Kita nggak mengkafirkan sama muslim. Subhanallah, indah sekali kan? Karena mau nggak mau, memang perbedaan itu harus ada gitu loh. Nggak bakal bisa dihindari Pak. Makanya nggak usah ada jargon, ayo kita satukan Islam tanpa adanya mazhab. Nggak bakal bisa itu. Sampai hari kiamat kayaknya kita itu begitu-gitu aja. Pasti yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi orang-orang. Wahai kaum muslim, pada akhirnya mazhab kita punya landasan, mazhab Anda punya landasan, nggak bisa. Anda bilang hanya Anda saja yang ikuti kelompok salaf, sementara yang lain tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nggak bisa begitu. Jadi mendirikan aliran namanya salafi sambil bilang ini nih yang sunnah, yang ono sesat semuanya itu bid'ah. Yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi bilang, Bapak Ibu sekalian, waktu kita terbatas, nggak kerasa sampai jam 7 aja.
Saya tadi bilang bahwa sahabat sekalipun. Nah sekarang saya bawa lagi Pak. Ada nggak caci maki dari mulut saya tadi kepada kelompok Salafi? Nggak ada ya? Ada Pak. Kita nggak diajarkan begitu. Kita nggak setuju sama aliran mereka, tapi kita tidak diajarkan mencaci maki. Andaikan mereka datang sholat, makmum di hadapan saya, nggak mungkin saya tendang. Kita takbir sama-sama, kita sholat, kita sama-sama muslim. Disertasi ini Pak, masih fresh dari Al-Azhar. Ad-Dalail al-Usuliyah, tadi saya nyebut ilmu namanya usul fiqih. Itu ilmu yang dirumuskan oleh ulama muslim supaya kita memahami Quran dan Sunnah dengan cara yang tepat. Jadi disertasi membuktikan apa? Kelompok Salafi itu ternyata dalil-dalil usul fikihnya banyak yang bertentangan dengan ulama 4 mazhab. Udah gitu mereka paling merasa apa katanya? Paling mengikuti salaf. Ternyata terbukti bertentangan dengan ulama mazhab. Tuh. Allati khalafat fiha salafiyal mu'asirah usul al-madhahib al-arba'ah. Mazhab yang 4 Pak. Beda, lebih banyak bedanya mereka. Wa atharu dzalika fil fatwa wal furu'. Di antara yang paling beda itu apa coba? Yang paling mencolok itu Pak, yang sering dipromosikan sama salafi-salafi itu. Yaitu tadi, mereka selalu beralasan apa? Kalau Nabi tidak melakukan, berarti itu haram. Kan sering begitu tuh Pak. Wah, ada di zaman Nabi itu maulid gitu, ngapain kalian mengadakan hal-hal baru dalam agama? Gak boleh kita mengadakan hal-hal baru. Ayo, bagi yang bilang kami mengikuti salafus soleh, berarti Anda harus mengikuti sahabat dong. Sahabat Nabi itu ternyata Pak juga sama mengadakan hal baru dalam beragama. Dan Nabi tidak mengingkari sejauh hal baru ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya akan bacakan. Karena ini kitab tebal sekali, gak bisa saya baca. 800 halaman, disertasi. Dapat predikat cum laude di Al-Azhar. Dan penulisnya lagi-lagi mantan salafi. Ya salah, dari barat ini udah tobat selesai. Dari timur udah tobat juga. Yang Indonesia kapan mau pada tobat? Ayo. Ya ini mantan salafi. Sebelum saya kutip itu Pak ya, beliau mengutip ucapan Ibnu Taimiyah. Jadi ternyata kesimpulan beliau, ajaran salafi yang sekarang itu banyak yang bertentangan dengan ajaran Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah ini sosok yang paling diagungkan oleh mereka. Jadi mereka ini jangankan mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti Ibnu Taimiyah aja sudah gagal gitu, kira-kira begitu ya. Buktinya banyak aliran-aliran mereka, ajaran mereka yang tidak sesuai dengan sikap atau pendapatnya Ibnu Taimiyah. Saya nggak cukup waktu, nanti bisa bikin episode tersendiri itu. Ajaran kaum Salafi yang berbeda dengan ajaran Imam Ibnu Taimiyah, bikin judul khusus itu nanti. Oh, subhanallah. Bisa ramai yang berbeda ini. Kata Ibnu Taimiyah, ini ajaran Ibnu Taimiyah Pak. Ibnu Taimiyah dikutip di sini dalam Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ya, itu kata muridnya. Wa kadza kana Syekhuna Ibn Taimiyah fi awakhir ayamihi yaqul. Menjelang akhir hayatnya, menjelang wafat, Ibnu Taimiyah bilang, "Ana la ukaffiru ahadan minal ummah." Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari umat muslim. Allahu Akbar, berarti saudara-saudaraku yang dari salafi yang suka mengkafir-kafirkan, Anda itu beda pendapatnya dengan cara berpikirnya Imam Anda Ibnu Taimiyah yang gak suka ngafir-ngafirin itu. Nah kan begitu. Terus begini, Ibnu Taimiyah juga bilang dalam Majmu' al-Fatawa. Nah kalau Majmu' al-Fatawa bisa dicek di internet, gampang banget yang bisa bahasa Arab. Wa man jalasani ya'lamu dzalika minni anni min a'dhamin nasi nahyan an yunsaba muayyanun ila takfir wa tafsiq wa ma'siyah. Kata Ibnu Taimiyah, yang suka dekat dengan saya, bagi orang yang dekat dengan saya pasti tahu. Saya ini termasuk orang yang paling anti menuduh orang ini ahli bid'ah, ahli maksiat, orang kafir. Itu Pak, Ibnu Taimiyah itu. Ibnu Taimiyah itu. Illa, kecuali idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjar risaliyah allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa asiyan ukhra. Beliau itu baru mengkafirkan kalau sudah terbukti secara nyata dan tegas bahwa orang ini menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, mengingkari hal yang pokok dalam agama. Baru. Itu pun gak dikafirkan orangnya. Dikafirkan tuh pikirannya. Bukan orangnya. Ajarannya siapa ini? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah termasuk orang yang paling tidak suka buru-buru menuduh orang lain. Ahli bid'ah, kafir, musyrik, dan lain-lain. Lihat, ada nusus Ibnu Taimiyah. Yang mau saya bahas bukan itu.
Tapi praktek sahabat Nabi itu kadang-kadang melakukan sesuatu dalam ibadah. Karena mereka sering bilang tuh, dalam ibadah kita nggak boleh ngada-ngada, ya kan? Kalau Nabi nggak melakukan, kita juga nggak boleh. Kata siapa? Nih, Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzinur Rasul, muadzinus sama, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajar. Waktu salat subuh Nabi pernah nanya sama Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam." Bilal, kabari aku, kasih tahu aku, apa amalan yang paling engkau harapkan untuk mendapatkan keridhaan Allah? Apa amalan yang sering engkau lakukan untuk mengharapkan keridhaan Allah itu? Kata Nabi, kira-kira begitu ya. Kalau mau terjemahkan secara bebas. Karena kata Nabi apa? Fa inni sami'tu daffana 'alaik baina yaday fil jannah. Bilal, aku mendengar suara detukan sandalmu di sorga. Kata Nabi, Bilal, kamu selama ini amal solehnya apa sih? Kira-kira begitu Pak. Nanya sama Bilal, kok aku mendengar suara sandalmu itu di sorga? Karena Nabi dapat wahyu Pak, beda sama kita. Gak usah heran gitu, kok bisa ngedengar gitu? Nabi dapat wahyu, disingkapkan hal gaib kepada beliau. Beliau mendengar suara sandalnya Sayyidina Bilal bin Rabah terdengar oleh Nabi sudah ada di sorga. Suara sandalnya doang. Nabi penasaran, apa amalan solehmu Bilal? Kira-kira begitu. Kata Bilal apa? Ma amiltu amalan arja indi anilam atatohar tuhuran fi sa'ati lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Intinya kata Bilal, saya ini diantara amal-amalnya Rasulullah, selesai bersuci, saya ini selalu sholat. Habis wudhu tuh langsung sholat. Dan Nabi gak mencontohkan itu. Artinya apa? Sayyidina Bilal bikin bid'ah ini. Nabinya tidak melakukan. Kebiasaan Bilal, kalau habis wudhu, ada namanya sholat syukrul wudhu. Sholat syukril wudhu itu kita sholat sunnah 2 rakaat, Pak. Sebagai tanda syukur kita setelah bersuci gitu loh. Nabinya gak melakukan, Bilal melakukan. Kalau mau mengikuti logika kaum salafi, harusnya Nabi bilang, Bilal, itu kau melakukan sesuatu yang tidak aku contohkan. Jangan lakukan itu lagi, itu bid'ah Bilal. Kan begitu. Ternyata Nabi tidak melakukan itu, Pak. Artinya apa? Dari hadis ini kita tahu bahwa selama hal baru itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau punya dasar. Apa salahnya sholat sunnah, ya kan? Seperti halnya kita mengadakan maulid, nisfu Sya'ban, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Dan banyak sekali praktek-praktek keagamaan sebetulnya dipraktekkan juga sama saudara kita kaum salafi. Khutbah Jumat bahasa Indonesia. Nggak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul-betul ngikuti zaman Nabi, nggak boleh itu pakai bahasa Indonesia. Kan begitu kira-kira. Nah, kemudian ada lagi. Ini banyak Pak ternyata. Data-data dari riwayat salafus soleh. Nih, bagi yang betul-betul pengen ngikuti salafus soleh. Ini sahabat melakukan sesuatu yang tidak Nabi lakukan. Nah, saya berikan contoh lain. Di sini ada nih. Bagus sekali ini buku. Waduh, subhanallah. Oh, azan dulu ya? Oh, azan dulu. Lupa saya. Minta MRBJ nih, Om. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasul. Allahumma rabb hadhihi Satu lagi Pak, contoh. Pernah Rasulullah itu mengutus seorang sahabat ke suatu medan perang, ada sebuah pasukan di sana, dia ngimami sahabat yang lain sholat. Terus selesai sholat, di setiap selesai rokaat, di akhir rokaat, bacanya itu kulhu terus menerus. Kulhu Allahu ahad, terus menerus itu. Nah, dia mengkhususkan surat kulhu Allahu ahad di setiap rokaat sholat. Nabi nggak pernah melakukan itu. Kemudian ada orang ngasih laporan ke Nabi bahwa yang bersangkutan tuh kalau selesai sholat setiap rokaat bacanya kulhu mulu, gitu kira-kira begitu. Terus orang itu menjawab, kenapa kamu melakukan begitu? Kata orang ini, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqalan Nabi menjawab ketika dikasih laporan sama sahabat-sahabat yang Rasulullah ini ada orang kok tiap kali rakaat sholat bacanya kulhu mulu. Engkau kan tidak pernah mencontohkan itu, kira-kira begitu ya. Nabi bilang apa Pak? Kalau pakai logika kaum salafi apa coba? Bid'ah itu, nggak boleh itu. Nabi nggak melakukan, kan kira-kira begitu. Nabi menjawab, akhbiruh annallaha yuhibbu. Kasih kabar orang itu, Allah mencintainya. Bikin hal baru dia dalam sholat. Karena ini hal baru yang tidak bertentangan Bapak Ibu sekalian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Islam ini agama yang luas. Sering dipersempit oleh orang-orang yang wawasannya terbatas. Bagus sekali itu kutipan itu. Islam ini agama yang luas. Sering dipersempit oleh orang-orang yang wawasannya terbatas. Betul tidak Pak? Kira-kira begitulah. Ada lagi contoh. Suatu ketika Nabi sholat bersama sahabat yang lain. Ketika Nabi bangun dari rukunya, beliau berucap, Sami Allahu liman hamidah. Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih. Bukan hadis dhaif ini. Ketika baca Sami Allahu liman hamidah, ada sahabat kemudian bilang, dia baca doa. Doa ini gak diajarkan sama Nabi. Doanya apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman saraf, ketika orang itu pergi, qala, Nabi bilang, nanya sama sahabatnya, manil mutakallim? Siapa tadi yang ngomong kayak gitu? Siapa tadi yang baca doa itu? Nabi nanya. Berarti Nabi gak mengajarkan doa ini kan? Nabi gak mengajarkan doa ini pas bangun dari ruku. Orang ini yang bilang. Apa respon Nabi? Membantah atau menyetujui? Lihat Pak, dalam hadis sahih. Jawaban Nabi SAW ketika ada orang baca doa yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat ada 30 lebih malaikat. Mereka berlomba-lomba mau mencatat amal soleh orang itu. Siapa yang pengen mencatat lebih dulu katanya. Malaikat lomba-lomba Pak. Mereka berlomba-lomba mencatat amal soleh orang ini. Padahal dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tandanya apa? Tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi otomatis haram, otomatis bid'ah yang tercela. Tawassul yang suka disalah-salahkan, dibilang syirik. Dibilang kalau kita bertawassul dengan orang soleh, kita menyembah orang soleh. Bertawassul dengan Nabi, kita dituduh menyembah Nabi Muhammad. Padahal wallahi tidak ada muslim. Tidak ada muslim. Ala wajhil ardh. Muslim yang beneran muslim. Mustahil menyembah Nabi Muhammad. Betul gak Pak? Suuzon. Buruk sangka sama-sama muslim. Orang bertawassul dibilangnya menyembah. Menyembah wali. Menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani. Menyembah Habib. Menyembah ini. Gak ada yang menyembah. Yang kita sembah hanya satu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata tawassul itu sudah ada juga di zaman salafus saleh. Jadi orang-orang yang suka bilang,
mengikuti ajaran salaf, kalau betul-betul mengikuti ajaran salaf, harusnya nggak boleh juga tuh mengharam-haramkan tawasul. Karena tawasul sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada riwayat disebutkan di sini, riwayat dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Tawasul salah seorang sahabat Nabi. Nah, suatu ketika di zaman Nabi itu ada kekeringan, hujan nggak turun-turun, kira-kira begitu. Tiba-tiba datang seorang sahabat ke kuburan Nabi. Nabinya udah nggak ada. Kan suka bilang nih Pak, mohon maaf, kelompok salaf itu suka bilang tawasul itu boleh. Asalkan bagi orang yang masih hidup katanya, kan gitu. Kalau di zaman Nabi hidup boleh katanya. Kalau Nabi sudah wafat, itu nggak boleh. Padahal pertanyaan sederhana saja, emang bedanya apa? Nabi wafat dengan Nabi hidup itu bedanya apa? Emang kalau misalnya orang wafat itu mati beneran ya? Kalau orang wafat itu apa artinya dia nggak punya kehidupan? Akidah Islam sepanjang zaman bilang bahwa orang yang mati itu bukannya mati beneran 100% gak ada kehidupan. Mereka pindah alam. Jadi hidup ngapa orang mati itu? Hidup. Para aulia, orang-orang soleh, para syuhada, apalagi Nabi Muhammad. Orang-orang yang mati syahid dalam Quran disebutkan wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwata bal ahya. Mereka itu hidup. Orang-orang yang mati syahid hidup, apalagi imamnya orang-orang yang mati syahid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama aja, hidupnya Nabi dengan wafatnya Nabi itu ya sama. Kalau tawasul ketika Nabi hidup diperbolehkan, karena mereka tahu ada hadis sahih, di mana seorang sahabat yang matanya buta bertawasul dengan Nabi Muhammad, kata mereka apa? Ya itu tawasul ketika Nabinya masih hidup. Nah sekarang saya mau bilang, ketika Nabinya sudah wafat, sahabat masih tawasul sama Nabi. Nih Pak, hadisnya sahih. Akhraja Ibn Abi Syaibah wal Baihaqi bi isnadin sahih. Di kitabnya ya, As-Siratul Mustaqim fi bayan madhhabil muhaddisin fi ma tabassa minal mafahim. Dan riwayat begini gampang dicek di Maktabah Syamilah sekarang. Gampang sekali. Kalau yang bilang, ini Nuruddin cuma ngutip dari gurunya doang. Cek aja sekarang. Di internet itu. Di kitabnya guru Anda ada atau tidak? As-sauban nas qahtan fi zamani Umar. Di zaman Sayyidina Umar terjadi kekeringan. Faja'a rajul ila qabrin Nabi. Datang seorang sahabat ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah kubur tuh. Sahabat juga ziarah kubur. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau pakai logika kaum salafi, Pak, kenapa enggak langsung kepada Allah aja katanya? Kan gitu ya? Ya Allah, ya Allah. Ini sahabat, Pak. Sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kenapa mereka manggil Rasulullah? Karena mereka tahu ajaran yang tadi saya sebut itu, bahwa Rasulullah itu masih hidup di alamnya tersendiri, di alam barzakh. Jadi keliru besar orang muslim kalau meyakini Nabi Muhammad itu dengan kita hubungannya udah putus gitu. Nabi Muhammad masih hidup, kita hidup, cuma beda alam doang. Rasulullah istasqillah li ummatik. Rasulullah tolong coba mintakan hujan kepada Allah. Beliau minta doa ke Nabi supaya Nabinya mintakan hujan kepada Allah. Tawasul kan namanya ini. Sahabat bertawasul. Ayo yang suka bilang tawasul bukan ajaran salafus soleh. Lah ini ajaran siapa ini? Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istasqillah li ummatik fa innahum qad halaku. Rasulullah coba mintakan hujan itu untuk umat, mereka hampir celaka. Fa'atahu Rasulullah fil manam. Rasulullah kemudian datang dalam mimpi. Faqala i'ti Umar fa'aqrihus salam. Kata Rasulullah kepada sahabat ini, kamu datang ke Umar, sampaikan salamku kepadanya. Wa akhbirhu annakum musqaun. Kabari mereka bahwa kalian akan diberikan hujan. Kata Nabi dalam mimpi, wa qullahu alaikal kais al-kais fa'at rajul Umar fa akhbara fa baka Umar. Orang itu datang ke Sayyidina Umar, Umar kemudian menangis. Kalau orang zaman sekarang bilangnya apa? Oh, kamu khurafat ini, kamu dongeng semua ini. Kan begitu Pak kira-kira ya? Umar apa? Menangis Pak, karena tahu Nabi Muhammad itu beneran ada, enggak mati. Beliau itu hidup di alam barzah dengan sisi ruhaniyahnya, bukan dengan jasadnya. Umar kemudian menangis, sumaqal ya Rabb ma'alu illa ma'ajastu minhu. Dan ini hadis begini, gak cuma satu Pak. Ternyata praktek yang suka disalah-salahin, mohon maaf, oleh kelompok salafi itu ada dasarnya ternyata. Berarti kalau begitu siapa yang bikin bid'ah dong? Yang bikin bid'ah beneran itu adalah orang yang bilang segala hal yang Nabi tinggalkan maka otomatis haram. Segala hal yang tidak Nabi lakukan otomatis haram, otomatis bid'ah. Saya mau nanya dalilnya dari mana itu? Karena Quran menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi kalian ambil, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi apa? Yang aku larang tinggalkan. Yang aku larang tinggalkan. Kalau Nabi melarang kita maulid atau tidak? Tidak.
Nabi melarang kita merayakan nisfu Sya'ban, tidak melarang. Isra Mi'raj tidak melarang, tahlilan tidak melarang. Nabi bilang apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan lakukan semampunya. Nabi nggak bilang apa yang tidak aku lakukan kalian nggak boleh melakukan. Nabi nggak bilang begitu. Berarti orang yang bilang segala hal yang tidak Nabi lakukan otomatis haram, itu bikin bid'ah beneran tuh kayak begitu. Itu bid'ah yang sesungguhnya kayak begitu. Kan nggak ada dalilnya. Coba Pak, itu kasih ajukan pertanyaan itu sama orang-orang yang suka membidah-bidahkan. Ada nggak dalil Quran, Sunnah yang bilang bahwa kalau Nabi tidak melakukan otomatis haram? Tidak ada. Berarti siapakah pemilik bid'ah yang sesungguhnya? Tambah lagi. Oke, perlu persoalan lain. Di antara dalam masalah akidah, karena mereka menyatakan ini akidah yang benar ini sesuai dengan salafus saleh, beda dengan akidahnya orang Asy'ari sifat 20. Gak ada di zaman Nabi sifat 20. Iya emang kagak ada tulisan kayak gitu nyantong, gak ada tulisan kayak gitu, belum ada tuntutan Nabi itu merumuskan. Tapi bukan berarti Nabi gak meyakini, Pak. Soalnya kalau kita cek tuh sifat 20 itu Allah ada. Kira-kira Nabi Muhammad bilang Allah ada atau gak ada? Ada kan? Allah punya sifat qidam. Apa artinya qidam? Tidak bermula. Nabi Muhammad meyakini itu apa enggak? Ada dalam Quran kan soalnya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nabi Muhammad meyakini Tuhan beda sama makhluk apa enggak? Pastinya beda. Karena ada ayat Quran yang bilang laisa kamitslihi syai'. Nabi Muhammad meyakini Tuhan satu atau dua? Kita juga meyakini Tuhan satu. Rumusan versi sekarang yang dihafal, dirumuskan pakai dalil-dalil begitu. Di zaman Nabi rumusannya ya kagak ada. Tapi bukan berarti keyakinannya nggak ada gitu loh. Mereka sudah meyakini itu, cuma belum merumuskan dan memerinci. Perinciannya datang belakangan. Bid'ah apa bukan itu? Bid'ah, tapi itu hal yang bagus. Banyak orang kagak paham sama agamanya, dikasih penjelasan dalil sama ulama. Sahabat gak perlu dalil masalahnya. Buat apa mereka dikasih dalil? Nabinya langsung di hadapan mereka gitu loh. Jadi gak usah antipati dengan hal-hal yang baru. Kitab akidah tuh ada yang tebal, ada yang 9 jilid, ada yang 10 jilid, ada yang 8 jilid. Saya di kuliahan belajar kitab akidah ada yang 5 jilid, 8 jilid. Yang dibahas gak cuma akidah doang, tapi dalil-dalil yang mengokohkan akidah itu. Mereka sering bilang, kita kan mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat, gitu kan Pak? Dan mereka sering bilang itu bertentangan dengan akidah salafus saleh. Bagi mereka Allah itu bertempat. Harus itu adalah tempat. Saya bawa kitab nih. Ini mah ditunjukin aja, dipamerin aja ya. Ibnu Taimiyah yang bilang bahwa Allah itu duduk, seperti hanya keyakinan kaum salafi, karena meyakini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih istawa. Orang salafi bilang istawa bimana istaqarra, duduk. Lihat Pak, ini yang ngarang orang Mekah. Di Universitas Ummul Qura. Salah satu universitas yang di dalamnya sebagian ulamanya ada yang beraliran Wahabi, ya kan? Beliau bilang nih, Ibnu Taimiyah itu pandangannya dalam masalah itu menyelisih, ini baca Pak, inda akthar min tis'in imaman. Menyelisih 90 imam. 90 ulama besar pendapatnya berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Lihat Pak, yang bilang Ibnu Taimiyah gitu salafus soleh ini nih, Syarif Hatim Al-Auni, ulama besar. Saya nggak cukup waktu untuk membahasnya. Tapi intinya, mazhab Ahlus Sunnah ketika berkata Allah istawa, maknanya bukan duduk, istawa dengan makna yang kita nggak tahu. Ada juga yang mentakwil istawa dalam arti menguasai dan lain-lain. Nah, saya ingin bilang bahwa akidah yang mengatakan Allah tidak bertempat ternyata sudah ada juga di akidah salafus saleh. Imam Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi, sepupunya Nabi, bilang apa? Kanallahu wala makan. Allah ada dan tanpa tempat. Sayyidina Ali. Itu jadi bukan akidahnya orang Asy'ari doang. Akidahnya sahabat itu memang Allah dikatakan Allah tidak punya tempat. Karena tempat itu makhluk, sementara Allah ada sebelum adanya makhluk. Mustahil Tuhan yang Maha Agung tidak butuh kepada makhluknya. Saya sampai batuk. Mustahil bertempat karena kebertempatan mengharuskan Tuhan itu butuh kepada makhluknya. Kata Sayyidina Ali, kanallahu ala makan. Allah ada tanpa adanya tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Ini tanda saya harus sudah selesai, Pak. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ini ulama salaf juga. Ini ulama salaf. Kata Imam Abu Hanifah, ara'aita law qil aina Allah? Di mana Allah? Kata Imam Hanifah, kalau ada orang nanya, di mana Allah? Tahu enggak jawaban Imam Abu Hanifah? Bukan jawaban Nuruddin, bukan jawaban saya.
Yuqalu lahu, kata Imam Abu Hanifah, dijawab pertanyaan itu, kanallahu ta'ala wala makan. Allah ada dan tidak ada makan. Bukan makan begini. Makan dalam arti tempat. Tidak ada tempat. Allah tidak bertempat. Akidahnya Imam Abu Hanifah. Akidahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diwariskan turun-temurun tuh akidah kayak gitu. Emang yang beda sendiri itu yang ono gitu loh. Saya juga heran, akidah sepanjang zaman itu bilang begitu. Imam Syafi'i, salafus saleh juga kan? Innahu ta'ala kana wala makan. Allah Ta'ala itu ada dan tidak bertempat. Fa khalaqal makan, dialah yang menciptakan tempat. Wa huwa ala sifatil azaliyah kama kana qabla khalqihil makan. Dia memiliki sifat yang azali sebelum dia mengadakan tempat. Wala yajuz alaihi taghyir fi dzati. Wal hasil Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu atau beberapa bukti yang bisa kita paparkan bahwa orang-orang yang mengatakan kami pengikut salafus soleh, ternyata ajaran-ajarannya banyak bertentangan dengan salafus soleh. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.